Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam perspektif Islam, kita diajarkan tentang solidaritas, di mana kita diajarkan sesama kita umat Islam adalah bersaudara. Maka itu, untuk solidaritas ini, rasa kesetiakawanan, kekompakan, dan kepedulian terhadap sesama sudah diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, beliau lebih utama begitu sampai mengajarkan kepada sahabat ketika itu untuk mengenal solidaritas. Beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, di mana dengan mempersaudarakan kedua muhajirin dan ansar ini, pada gilirannya mereka merasa senasib sepenanggungan. Maka ini adalah merupakan amanah daripada Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Andai kata terjadi silang sengketa di dalam Islam, maka damaikanlah antara keduanya. Bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari amanah Al-Quran ini, maka rasa persaudaraan, rasa solidaritas
sudah ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat ketika itu, ketika diperangi bahu membahu, semangat persatuan dan kesatuan tak dapat dibendung karena begitu besarnya rasa solidaritas mereka. Mereka, para sahabat ketika itu merasakan bahwa mereka satu tubuh. Ini juga ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Bahwa mukmin, orang-orang yang beriman kepada orang yang beriman lainnya bagaikan satu bangunan. Di antara satu dengan yang lainnya adalah saling menguatkan. Juga disebutkan orang mukmin bagaikan satu tubuh. Bila kaki sakit, kepala juga merasakan sakit. Bila kepala sakit, kaki pun juga merasakan sakit. Itulah solidaritas dalam perspektif Islam. Rasa senasib sepenanggungan. Maka itu saudara kaum muslimin, dalam konteks ini, saat ini saudara-saudara kita yang berada di Palestina sedang disakiti, sedang dijajah, mereka dizolimi. Maka dalam hal ini kita berada di tanah air juga merasakan sakit yang mereka alami. Sebagai bentuk solidaritas kita, maka kita pun merasakan apa yang mereka rasakan. Maka dalam konteks ini mereka yang berada di sana diizinkan oleh Allah. Uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi mereka untuk berperang karena mereka diperangi, dizolimi. Maka mereka saat ini berperang dengan Zionis Israel yang menjajah, yang menyakiti mereka, yang menzolimi mereka. Maka kepada kita yang ada di tanah air, kita pun merasakan apa yang mereka derita. Maka itu pantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa inistansarukum fid din fa'alaikumun nasru. Maka apabila mereka meminta pertolongan dalam soal agama, maka tolonglah mereka. Surah Al-Anfal ayat 72. Maka dalam konteks ini, kita sebagai saudara-saudaranya di tanah air ini, kita harus peduli, kita harus solidaritas, senasib sepenanggungan apa yang mereka derita. Kita yakin dan percaya begitu banyak mujahid-mujahid yang siap berjuang. Namun kita sadar bahwa tempat Palestina itu jauh. Andai kata hanya dekat seperti di Malaysia, saya yakin dan kita yakin dan saya yakin-yakinnya para mujahid yang ada di Indonesia lebih duluan membantu. Namun dalam konteks ini kita tidak perlu bersedih bahwa para ulama-ulama kita sudah berkumpul dan memberikan fatwa, memberikan jalan keluar bagi para mujahid kita. Dalam fatwanya Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023 tentang hukum membela perjuangan, mendukung perjuangan Palestina. 1. Hukum mendukung perjuangan Palestina.
adalah wajib. Ini fatwa Majelis Ulama yang pertama. Pada poin yang kedua, fatwa Majelis Ulama, dukungan kepada Palestina melawan agresi militer daripada Israel. Bentuk dukungan itu boleh dengan zakat, sedekah, infak untuk kepentingan perjuangan Palestina. Ini poin yang kedua dari fatwa Majelis Ulama kita. Poin yang ketiga dari fatwa Majelis Ulama, dalam situasi darurat maka zakat boleh didistribusikan kepada orang yang jauh atau mustahik yang jauh. Yang selama ini pendistribusian zakat diutamakan kepada mereka yang terdekat dengan kita. Tapi dalam konteks ini, dalam situasi darurat, maka Majelis Ulama mengeluarkan fatwa, zakat boleh kita salurkan kepada orang mustahik yang lebih jauh, yakni Palestina yang sedang berjuang. Poin yang keempat, fatwa Majelis Ulama kita adalah haram hukumnya mendukung agresi militer Israel untuk menjajah Palestina, baik secara langsung maupun tidak langsung. Haram hukumnya. Dari 4 poin fatwa Majelis Ulama ini, maka ada 3 poin himbauan atau rekomendasi dari Majelis Ulama. Rekomendasi pertama, himbauan kepada para pejuang untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Diimbau kepada seluruh muslimin muslimat untuk mendukung perjuangan ini, seperti menggalang dana kemanusiaan, mendoakan para pejuang-pejuang Palestina, kemudian mendoakan kehancuran penjajah Zionis Israel. Kemudian rekomendasi yang kedua kepada pemerintah, Majelis Ulama minta dan menghimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina. Hal ini sudah dilakukan pemerintah kita, mengadakan diplomasi dengan PBB untuk menghentikan peperangan itu. Kemudian yang ketiga, rekomendasi dan himbauan Majelis Ulama kepada seluruh umat Islam, diimbau untuk menghindari transaksi dan mengurangi transaksi ekonomi hal-hal yang berbau Israel atau produk-produk Israel. Maka itu kepada kita yang berjuang melalui versinya masing-masing, berjuanglah. Apabila Anda pengusaha, maka tidak perlu ambil produk-produk Israel. Dan apabila kita sebagai rakyat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sosialisasikan fatwa Majelis Ulama ini. Mari kita gaungkan agar Allah menangkan Palestina, saudara-saudara kita. Inilah bentuk daripada solidaritas kita umat Islam yang jauh dari Palestina. Dan kita berharap semoga ini dapat mengetuk hati bapak-bapak semua, agar minimal dalam hati kita membenci agresi militer daripada Zionis Israel. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara yang berbahagia, jamaah salat Jumat, pada akhirnya kita berserah diri kepada Allah. Semoga khutbah ini
dapat menggugah hati kita semua untuk melaksanakan fatwa-fatwa majelis ulama ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli